Kayak dudukan. Nah, dari kantor ambil. Oh. 100? Ya, nanti dengerin aja. Iya, 116. 16. Baca dulu Pak Yono. 3 ayat lah. Seratus 19 ya Pak? 19 ya? Maaf. Iya, 19 ya. Berapa? Terakhir 119. Terakhir. Enggak, apa surah Al-Baqarah. Sekarang berarti 120. Ya 120. Ya Pak Yono, dulu. Nasoro tattabi'an millatahum wala nasir. Ya. Alladzina atainahumul kitaba Nahu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. ya Sekarang berapa? 22 Sekarang dia 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقرب منها عدل ولا tanfa'uha الشفاعة ولا هم ينصرون. ya Al-Mukhlis. Ketemu saya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Satu lagi udah 2 udah. Wa is ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Terus wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an
anta Toh- Tahira tahira baitiya baitiya lit-tawifina wal akifina wal ruk'is sujud. Sadaqallahu aladzim. Ya, di share Pak Yosep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan berdoa kepada Allah ya, dengan berkahnya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dan keluarga diberikan keberkahan dalam hidup ya, dicurahkan rahmat, berikan kemudahan-kemudahan, berikan sehat walafiat, senantiasa dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, dan senantiasa berusaha untuk menjadi hambanya yang baik ya, secara vertikal maupun horizontal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang ketiga, ya, pertanyaan-pertanyaan barangkali ada. Silakan. Pak Yono, ada? Pak Yosep? Oh, ini Ustaz. Ya, Pak Mulis dulu. Untung ingat ya. Tadinya udah mau lupa. Ini kan gini Ustaz ya. Saya itu kan istilahnya kerja udah bertahun-tahun, kerja sama orang muslim ya. Iya. Bidang apa, Pak? Ya, Di bidang apa? yang marketing Ustaz. Marketing. Iya. Non muslim ya. Iya, artinya pesan saya itu kan non muslim. Itu kalau di compare ke agama kita, itu kalau untuk income yang kita dapat itu bagaimana hubungannya dengan Oh, iya. dengan yang kita makan sehari-hari itu? Iya, baik. Jadi dalam muamalah atau hubungan selain akidah dan ibadah itu namanya muamalah ya, termasuk dagangan, kerjasama dan seterusnya. Itu yang harus dipatuhi adalah perbodennya saja. Ada 5 ya. Atau jangan mengandung unsur yang 5 ini maksudnya. Kalau di luar ini berarti kan ibahah boleh. Yang satu tidak ada unsur maisir ya, unsur judi. Jadi kalau judi kan tidak hanya main gaple ya. Wah, banyak sekali macamnya dan turunannya juga banyak, efeknya kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, tidak ada terkontaminasi oleh riba ya. Riba juga turunannya banyak ya. Misalnya rekanan Bank Anu misalnya itu bisa ya. Jumhur ulama menyebut bahwa bank konvensional itu riba karena disebutkan dari awal selisih kelebihannya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbodonya atau pagarnya namanya goror ya. Goror itu tidak jelas ya. Wassalam. Al-Quran tahun. Ya. Goror ya. Jadi sesuatu itu harus jelas, akadnya jelas ya, pembagiannya jelas ya, sharing profitnya jelas dan seterusnya. Dan yang keempat adalah perbudatannya itu bernama al-zalim, kezaliman. Zalim itu maknanya adalah wadha syai' fi ghairi makani. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Jadi kerjasama kah, bisnis kah atau apapun
Kalau ada salah satunya yang terzalimi, itu batal. Ya, dalam perspektif Islam tidak boleh diteruskan. Nah, kemudian yang kelima adalah menipu. Ya. Al-hikdun, menipu. Jadi kalau ada unsur penipuan ya, dari pihak satu atau pihak dua atau pihak yang lain, maka itu cacat secara syar'i, ya, harus ditinggalkan transaksi atau kerjasama itu. Di luar itu ya, kalau belum ada yang memang jelas ya melanggar yang 5 tadi, maka ibahah hukumnya, boleh, mubah. Kalau diniatkan ibadah menjadi ibadah. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasamalah dalam urusan al-bir. Al-bir itu maknanya luas, kebaikan apa saja. Ya bisnis kan kebaikan. Kerjasama atau syirkah dengan non-muslim itu kebaikan. Nah, maka Pak Mukhlis, kalau pure murni semata-mata yang non-muslim pun adalah hanya memang usaha ya, tidak merugikan akidah Pak Mukhlis, tidak merugikan ibadah Pak Mukhlis ya, tidak masalah kerjasama dengan orang di luar Islam ya. Dengan catatan tadi pure memang semata-mata adalah usaha ya, itu satu ya. Nah, tapi yang kedua, ada yang kedua. Yang kedua, hidup ini kan diusahakan mencari keberkahan ya. Ya gitu kira-kira ya. Nah, berkah itu kan maknanya ada 3 itu, ada 4 bahkan. Barokah yang berkuburukan. Berkah itu maknanya adalah ketenangan, ketentraman ya. Seperti seekor kerbau yang kalau habis diangon seharian ya, mau maghrib dia dibawa pulang, kasih tabunan ya, anteng digegayin, diam tidur dia karena tenang, sudah kenyang, dikenyangkan oleh pengembalanya. Orang berkah kira-kira seperti itu, dia tenang karena dia yakin dengan Allah ya tadi, dan Allah dia bersyukur dan qanaah dengan apa yang sudah Allah berikan, maka dia tenang. Karena definisi orang miskin itu kan orang yang selalu merasa belum cukup ya. Definisi orang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup ya, walaupun tabungannya 1 miliar Pak Mulis, dia merasa cukup aja. Kira-kira begitu. Dan yang kedua, barakah itu kan dari kata baraka yubariku birkah ya, maknanya adalah mata air, sumur atau kolam lah ya. Jadi kalau ditimba ya, uangnya dibagi buat SPP anak, ini listrik segala macam, nanti Allah isi lagi ya, dengan berbagai macam yang Allah kehendaki ya rezekinya. Jadi orang berkah itu dia dapat gaji dari manusia. Kalau manusia namanya gaji honor ya. Tapi juga dia dapat rezeki. Kalau rezeki itu tidak dibatasi karena sumbernya dari Allah. Kalau gaji pasti dibatasi karena dari manusia. Dan yang ketiga, nah ini yang penting, berkah itu maknanya adalah ziyadatul al-khair, bertambahnya kebaikan ya. Kalau bahasa gampangnya bertambahnya pahala lah kira-kira gitu. Nah, jadi terkait dengan tadi Pak Mukhlis, kalau mau cari berkah ya idealnya adalah muslim bilal muslim, itu insya Allah maksimal ya keberkahannya atau maksimal ziyadah al-khairnya al-khairnya itu adalah maksimal, kebaikannya maksimal. Kalau non muslim kan tentu saja mereka juga dituntut oleh keyakinan mereka untuk membela agama mereka kan. Nah, jadi upaya untuk meraih kemaksimalannya itu terdistorsi di situ, terkurangi. Maka kalau pertanyaan fikihnya apakah tidak masalah kerjasama dengan non-muslim, tapi kalau mencari berkah maka ada pilihan yang lebih ahsan, yang lebih afdal, maka sebaiknya berbisnis atau berusaha atau bekerjasama itu dengan
sesama muslim, ya. Karena nanti akan maksimal semuanya. Ibarat pohon itu pohon kelapa, semuanya berguna. Akarnya, buahnya, pohonnya, airnya semuanya. Ya, jadi semua keambil lah kira-kira gitu. Kalau non kan tidak. Nah, maka kemudian yang ketiga yang paling penting, tetap bekerja sama dengan non muslim, ya, dalam rangka niat mencari nafkah. Tetapi kalau punya alternatif pilihan, itu afdolnya pindah ke yang tadi, yang sama muslim. Sederhananya begitu Bang Malis. Bahkan kalaupun misalnya ada orang kerja di bank konvensional ya, yang riba, maka secara fikih diperkenankan dalam kondisi darurat boleh terus di situ. Tapi ada ikhtiar untuk mencari pilihan, dan ketika sudah dapat langsung hijrah. Ya, apalagi ini bukan sesuatu yang dilarang, hanya kerjasama saja dengan non muslim. Itu Bang Mulis. Oke. Coba misalnya ente Wasep mau all out habis-habisan di perusahaan ini, tapi kemudian profitnya kan mereka yang pegang. Sebagian mereka untuk perjuangan mereka. Kita ini bisa menyalahkan. Oh, semua agama punya pembela masing-masing kan? Kira-kira sederhananya seperti itu. Oke. Anton penampilannya lain nanti pakai peci begini. Kayak mau kawin lagi. Kayak saya pada? Pas. Pak Yono? Terkait sama yang tadi Pak Ustadz, Nah. malah terus kan umpamanya ada hubungan kerjasama gitu ya. Ya, syirkah, musyarakah. Ya, maksudnya pada saat awal hubungan kerjasama itu kan baiknya kan kita akad dulu gitu ya. Bentar nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Ini Qurannya. Oh, tapi udah baca Quran udah selesai. Iya, terus gimana Pak Yono? Terus kan akad, ceritanya umpamanya nih bagi hasil dari keuntungan umpamanya sekian gitu ya, Pak Ya. Ustadz ya. Nah, terus ternyata setelah apa istilahnya taruhlah ligas pekerjaan itu selesai, nah ternyata yang dijanjikan bagi hasil sekian, taruhlah umpamanya kalau kita hitung-hitungan persen gitu ya, umpamanya 5% gitu dari hasil keuntungan. Ternyata pada saat pekerjaan itu selesai salah hitung atau ada kerugian, apakah tetap pembagian keuntungannya itu tetap diberikan sesuai pada saat akad? Ya. Atau bagaimana Bu? Ya enggak. Kalau salah ya harus sama-sama disadari itu kesalahan, dikoreksi. Maka sesuai dengan logika perhitungannya. Tapi sama-sama disadari ya. Iya. Kalau cuma satu pihak yang menyadari nanti kan kontraksi juga. Ya kan saya udah niatnya begini tapi salah. Maka harus semuanya disadari. Ya ini kita salah sama-sama. Maka kita bareng-bareng revisi bareng-bareng. Juga kebalikannya umpamanya pada saat Iya, hasilnya iya. berlebih. Begitu kebalikannya, berlebih, maka yang berlebih ya jangan diambil, itu bukan hak kita. Ya kita sampaikan, saya ini kelebihan nih. Nah itulah makanya cari berkah itu di situnya maksudnya. Kalau nyari berkah di situnya, ya nanti Allah yang ganti. Gitu sederhananya. Ya makanya waktu Nabi dikomplain oleh para sahabat yang hijrah ke Madinah itu kan, Nabi kami bisnisnya kalah sama orang Yahudi. Ya, kata Nabi bisnisnya bagaimana ente? Ya begitulah padanya. Aku 1.000, ya saya bilang ini aku 1.000, kalau mau ngasih untung 200 silahkan, 300 boleh. Ya kata Nabi ya ente kalah terus kalau gitu. Makanya terus ada derivatif ya, ada pembeda. Pembedanya tadi tambahin berkah. Gitu. Nah, ternyata akhirnya mengambil hati orangnya lari ke kita. Seperti itu misalnya. Kejujurannya iya, tapi ada nilai sedekah berkahnya. Itu yang membedakan. Gitu Pak Yana. Ya, pasti. Anton apa? Ya Ustaz, sebenarnya mau yang masih kebatinan juga Ustaz.
Tapi yang, soal ini, yang kemarin ya. tapi nggak sekarang mungkin nih, pertanyaannya soal ini Ustaz. Fitnah yang terjadi soal MUI ini kan, Oke, siap. pembubaran ini. Ya, Itu kan di antara salah satu yang besar itu kan soal fatwa terakhir itu tentang soal blockchain itu kan, apa uang kripto itu. oh kripto. Uang kripto apa dia dijadikan satu, terutama orang-orang yang nggak suka mungkin atau gimana berkumpul gitu ya, sampai ya jadi bulan-bulanan lah di media sosial di mana-mana gitu. Cuman kan kalau mungkin kalau blockchain soal cryptocurrency itu kan memang jelas ya, karena dia kan seperti hanya pasar uang aja kan, bertransaksi Iya. antara uang dengan uang gitu. Mm. Artinya uang menjadi komoditas. Tapi yang jadi pertanyaannya soal yang teknologi blockchain juga, tapi yang sifatnya NFT ini, Ustaz. NFT itu jadi semacam kayak kita apa ya, properti gitu, properti yang sifatnya unik gitu. Memang ini belum terlalu lama di Indonesia sih, kita harus tahu setelah ini. Jadi masalahnya mungkin kalau permisalannya di yang gampangnya gini Ustaz, soal koleksi barang gitu ya. Ya. Koleksi barang, misalnya kita penghobi gitu, satu hal yang unik, yang antik Maaf, gitu. minumnya dibagi. Terus kemudian kita koleksi. Kadang-kadang kan namanya sesama kolektor itu kan harga bisa berubah. Bisa. Antara Raffi Ahmad mobilnya dengan Andre Taulany Ya, bisa berubah. karena dia ini seperti halnya kayak misal tanaman tuh kan apa ya, janda bolong atau apa itu kan. Sadar. Ya kan maksudnya harganya itu kan suka begitu. Nah seperti halnya teknologi, sebenarnya kan kalau blockchain itu dia hanya teknologinya aja gitu, supaya orang itu nggak bisa mudah untuk menduplikasi, untuk membuat catatan yang nggak ada hubungannya antara chain itu kan rantai, jadi antara satu transaksi dengan transaksi yang lain gitu. Nah maksudnya ketika misalnya kita punya barang, terus kemudian kita semacamnya buat jadi properti kita, koleksi, terus kemudian nanti berharap harganya tinggi gitu, terus kita jual, itu bagaimana sih masalah kalau kita punya barang-barang koleksi seperti itu sih? Ya. Artinya kita pendam uang di situ, terus kemudian berharap naik atau Jual. turun, memang itu ada semacam gararnya ya. Tapi kalau bagi penghobi gitu, misalnya burung aja kan, dia 1 miliar atau berapa miliar gitu. Kalau penghobi lah, di kalangan penghobi itu kan, itu bagaimana sih? Ya kalau trading tadi memang goror ya. Ya. Itu jumhur mengatakan seperti itu. Kalau barang antik ya, koleksi ya. Kalau itu ma'rufan itu memang sudah disepakati oleh orang banyak bahwa misalnya memang produknya unik, punya perbedaan yang tidak dimiliki oleh yang lain, tapi tidak mau dijual. Ya. Kemudian durasi waktu berjalan, ternyata produk semakin sedikit, tapi peminat semakin luar biasa. Lalu kita lepas, ya tidak masalah. Kaitan dengan investasi, walaupun ada unsur, oh nanti ini gini permintaan Kalau- naik atau gimana ya. Kalau itu kan memang profesi yang intent ya. Kalau trading itu per detik ya. Memang itu nggak ada akadnya, dia juga nggak nungguin saja naik dan sebagainya. Kalau ini kan tadi memang yang dia suka, hobi ya. Cuman kok ya, di samping mungkin ada kebutuhan ya, kita lepas lagi harga tinggi ya nggak masalah. Itu hak pribadi namanya. Ya. Kira-kira begitu. Bapak Jono? Belum ada Mas. Baik. Kalau belum ada kita Masih satu lagi Ustaz. siap. Ini saya kepikiran masalah apa namanya? Misalkan kalau Oh sebentar. Jadi nanti ngomong-ngomong MUI ya? Iya, terkait dengan ini kan teknologi yang Bukan. Saya mau nyampein ininya MUI-nya gitu kan. ini. Ya, jadi ada 6 argumen sebagian umat tidak percaya beliau-beliau itu terkait dengan terorisme. Ya. Satu, beliau itu sudah berkiprah di negara ini, di tengah-tengah umat ya, membantu program negara kan. Negara kan pendidikan, tujuan pendidikan, iman, takwa, semua gitu kan.
Nah, mereka telah melakukan itu berpuluh-puluh tahun. Ya kalau teroris kan ngumpet ya, masa dia udah eksis. Yang kedua, mereka itu bisa diakses ya tausiahnya, ceramahnya di media manapun terbuka, gitu kan. Ya, kemudian yang ketiga, basic pendidikan mereka adalah institusi pendidikan moderat, Al-Azhar, Madinah University. Keempat, mereka aktif di sebuah organisasi yang justru mengintegrasikan negara ini menjadi NKRI. Ustaz Farid Okbah itu kan di Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dewan Dakwah itu yang bikin dulu Pak Muhammad Nasir. Pak Muhammad Nasir dulu yang waktu negara kita pecah menjadi federasi, nah beliau ya tahun 50 yang mengintegrasikan, maka disebut mosi integral itu, minta kepada pemimpin-pemimpin daerah untuk kembali ke NKRI. Lalu bagaimana mungkin orang anak kandung ideologisnya Pak Nasir, Pak Farid kok kemudian dituduh mengusik-usik sistem yang sudah ada. Yang lebih hebat lagi, saya Dr. An-Najah itu, komisi fatwa itu bukan kaleng-kaleng, ulama kelas 1 ya. Ada screeningnya, ada persyaratan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, di MUI sendiri ada Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Penanggulangan Radikalisme, yang mereka sendiri juga yang ikut bikin. Jadi jaga semua makan rebung bener ini. Kemudian yang keenam, beliau-beliau ini justru dikenal ya, dalam setiap ceramah itu mengingatkan generasi muda agar tidak terkontaminasi oleh liberalisme, komunisme, dan radikalisme. Jadi nggak nyambung sama sekali. Ya. Maka kalau ada yang berpendapat dua, sebetulnya maksudnya ini, satu, biasa menutupi sesuatu biar ini nggak kelihatan gitu kan, ya, tutup. Nah, yang kedua, proyek lah akhir tahun harus cuci gudang kan, lumayan lah. Jadi jangan disalahkan kalau ada yang berpendapat seperti ini, karena polanya seperti itu terus. Coba dah kalau lagi ada ruwet nih keluar. Iya. Tahun 2021 ini di Papua ada 18 tentara meninggal sama polisi. Apa diramein? Enggak. Tiap hari hampir ya mereka meninggal yang tidak diberitakan. Ya, jadi kalau Bu Hillary Clinton mengatakan ISIS itu yang bikin kita, keceplosan dia. Ya cukup dengan itulah kita harus cerdas. Gitu maksudnya tadi. Nanti kan udah terlanjur tadi. Karena terorisme kan di luar itu satu, kalau soal fatwa itu kan juga. Maksudnya ada orang yang memang nggak suka MUI lah, MUI berkumpul ya dari berbagai macam isu terus di bulan-bulan. Sebenarnya begini, tidak hanya MUI yang tidak disukai. Pokoknya asal ada orang Islam berpaham Islam yang kafah, yang lurus, yang benar, pasti nggak disukai. Ustaz Abdul Somad misalnya, saya sampai kadang-kadang merekomendasikan anak muda begini, udah ente nggak usah belajar ke Ustaz banyak-banyak dah, saya bilang. Dua aja saya bilang, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Insya Allah Islam itu benar. Karena Abdul Somad itu mencampaikan ajaran itu ya begitu yang adanya, nggak disembunyikan. Nah yang selama ini ajaran disembunyikan. Jadi yang menyenangkan orang non muslim aja, ya kan? Yang halus-halus ya itu mah karuan pasti disukai. Tapi kan Allah nggak suka, Allah nggak ridho. Nusa Somad jujur, yang nggak disukai disampaikan, ya makanya hanya ada resistensi kan, tidak disukai oleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan gampang kalau mau nyari ulama, gampang aja. Yang nggak disukai sama yang di luar Islam atau mau yang munafik itu saja ikuti. Kalau yang mau yang itu, karena nanti pola beragamanya itu adalah yang diinginkan oleh luar Islam. Ya mereka mah pengennya ya kita agama yang garing-garing aja lah, jangan yang dalam-dalam aja. Sama kayak orang Belanda dulu kan. Udah kamu belajar ya hafalin Yasin aja udah kerjaannya. Jangan ngurusin
ini sebagai begitu tuh. Oke, saya kira ya cukup ya. Tadi mau ngomong. Ambulans sudah? Tadi mau ngelanjutin. Oh, Iya. Lanjutin. Ya, ini Ustaz, kaitannya sih dengan uang ya. uang ya. Iya, iya. Antara misalnya ini kan, misalnya kalau mau lebaran itu kan banyak orang yang misalnya tukar-tukar uang yang Iya, tukar uang, betul. Tukar uang. Nah, biasanya kan ada yang apa namanya legal itu Ustaz ya. Maksudnya Iya, ada yang legal. Ada 100.000, cuma kita dikasih 90.000. Iya, Gitu. itu di legal ada ya. Nah, itu di compare dengan money changer Pak Ustaz ya. Money changer. Money changer itu bagaimana hukumnya secara Islam kayak gitu? Ya. Yang membedakan ya, secara sederhana antara transaksi Islam dan non ya, antara yang syar'i dan non syar'i itu akad memang. Money changer itu dari awal sudah dikatakan. Atau ada nggak yang tidak dikatakan dari awal? Misalnya ini memang ada cost, ada biaya, ada apa namanya jasa, uang jasa. Iya. Itu biasanya apa? Bahasanya apa di money changer itu? Kelebihannya itu. Misalnya kita kan nuker dari $10 misalnya menjadi Ya, jadi sekian. aja biasanya Pak Ustaz. Hah? ada namanya. Enggak, maksudnya ada jasanya, disebutkan jasa apa di situ? Ya mungkin kasarnya uang jasa lah gitu Ustaz ya. Ya, makanya harus jelas akadnya. Iya. Kita harus klarifikasi dan dia harus afirmasi, mengakui. Ya ini memang jasa. Bapak ridho nggak kalau ridho ya nggak apa-apa. Ya, maka harus ditanyakan ini jasa. Ya ibaratkan dia kerja itu ya membantu kita begitu. Tapi kalau semata-mata karena melebihi itu ya ini karena Anda menukar saya jadi segini ya harus lebihnya seperti ini bukan jasa. Jadi jangan ke situ ya. Ini berarti kita kerjasama dengan transaksi yang tadi kena 5 poin tadi. Nah, maka pembedanya adalah atau disparitasnya adalah tadi dari akadnya tadi. Akadnya apa gitu. Contoh operasi simpan pinjam ya, sepakat ya. Uang simpanan masing-masing 1 juta. Nah, pinjaman masing-masing dalam durasi 1 tahun 1 juta. Tapi ini kan yang ngelola kan harus dia kan harus kita hargai tenaganya, waktu dan sebagainya. Apa ini namanya? Ya infak. Disepakati. Akadnya infak. Jadi setiap bulan ya sepakat semuanya, baik yang minjem atau tidak minjem, niatnya infak aja untuk yang ngelola ini. Ya sebulan ya katakanlah 50.000 misalnya. Ya itu namanya infak. Halal boleh. Ya. Nah, bisa foto Ustaz. Nah. Ini hubungannya dengan tadi yang jumhur ulama ya yang mengatakan bahwa bank konvensional itu adalah riba. Iya. Nah, Jumhur. Iya, jumhur ulama. Jumhur itu riba. Kalau misalnya kita naruh uang di bank konvensional, Iya. tapi Terus ada bunganya. iya kita sepakat dengan bunganya, kita setuju dan kita ridho, itu masih Nggak boleh. Kalau ayatnya sudah jelas ya Al-Baqarah itu, ayat yang paling panjang itu kan. Jadi kalau kita nyimpan deposito di bank konvensional misalnya 1 miliar, ya kan tuh kursnya sekarang tuh kira-kira 3% ya. Misalnya di situ ada bunga katakanlah 1 juta. Uang 1 juta boleh kita ambil, tapi tidak boleh dimanfaatkan oleh kita. Maka serahkan ke lembaga sosial untuk bikin aspal, begitu boleh. Gitu. Jadi tidak menikmati. Nah, maka kemudian secara fikih ketika sudah ada yang syar'i kita harus hijrah. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada PSI. Ya harus ditinggalkan. Kalau kita tetap di konvensional berdosa, apalagi ngambil terus untuk bunganya untuk dimanfaatkan oleh kita. Itu haram, nggak boleh. Maka misalnya di perusahaan kita kerja, kita diwajibkan pakai bank. Oh, kalau untuk trans saja boleh. Iya, iya. Untuk trans itu untuk macam transit pembedaan itu nggak masalah. Gitu. Ya kan ditransfer lewat BCA ya.
ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita tidak niat nyimpen supaya dapat bunga dari bunga itu. Ya, kan yang masalah kan kita niat nyimpen deposito di bank konvensional lalu bunganya kita ambil ya. Dan si banknya juga bermasalah karena mengambil dari uang yang kita transit tadi, lalu ada durasi waktu yang dimana itu bisa sebagian kan untuk bank juga untuk perusahaan ya. Ya. Nah itu ya kedua belah pihak itu tidak diperkenankan. Tapi kalau transit nggak masalah, nggak apa-apa. Ya. Tetapi ya kalau mau yang lebih ahsannya transit pun sebaiknya kalau sudah ada yang syar'i ya lewat syar'i. Tapi para ulama nggak masalah kalau sekedar transit, nggak masalah. Iya. Kecuali transitnya ente 5 tahun. Ente gajinya nggak diambil tersimpan di bank BCA misalnya. Lumayan di bunganya, nah, itu ya nggak boleh. Ya karena mohon maaf memang masih harus kita jujur akui BCA itu yang terbaik dalam urusan tadi ya, cash flow ya, itu masih diakui. Ya walau alam tuh kenapa kok bisa begitu ya, mestinya ambil ilmunya ya, alih teknologi kita pak, masa kita nonton dulu kan jadi nggak kalah terus sih. Kayak sekolah nih, sekolah kan yang ya kita akui dari 10 kan paling masuk Al-Azhar kan, ya mestinya adopsi. Kenapa dulu Rasulullah menyuruh Usama bin Zaid itu untuk belajar bahasa Yunani bahasa itu untuk alih ya, harusnya ambil tuh metodologi apa yang dipakai oleh lembaga pendidikan kok mereka selalu ranking 1 gitu. Ambil itu harus kalau perlu kita mata-matain gitu kan, pura-pura aja jadi guru di sana, kita ambil polanya kita terapkan. Karena apa? Al-hikmah dhallah muslim itu dalilnya. Jadi hikmah itu adalah barang yang hilang bagi kita orang Islam. Maksudnya gampangnya begini, sebetulnya ilmu punya Allah, mestinya yang berhak kita, maksudnya gitu maksudnya. Mau ilmu Amerika kayak mau ilmu Soviet kayak asal yang bermanfaat buat manusia ya. Itu maksudnya. Begitu Pak. Pak Mulis, nggak apa-apa transit nggak masalah. Baik, kita masuk materi. Akidah sudah, sahihul akidah, sahihul ibadah sudah. Kemarin apa ya? Kuatul apa ya? Oh iya, mujahadul nafsi, mengelola nafsu sudah. Terus apa lagi? Kemarin? Oh, qadirun ala kasbi, mampu mandiri. Nah sekarang adalah kuatul jismi. Jadi kita dituntut untuk memiliki kuatul jismi. Pertama dalilnya saya buka surat Al-Baqarah 247. Al-Baqarah 247. Ini tuh Al-Qur'annya. Nih ada yang baru spesial. Masih kencang. Wah, dibuka dulu nih. Iya betul. Bokol Ada. ya, bokol Kalau- gabung. Baca artinya aja Pak Mulis. Dan Nabi mereka berkata kepada Ya. mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Ya. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia Dikehendaki. kehendaki dan Allah mengetahui semua. Asbabun nuzul ayat ini, jadi orang-orang Yahudi ya itu tidak mau dipimpin oleh pemimpin mereka yang namanya Talut, karena Talut itu profesinya cuma tukang samak kulit ya. Maka dia protes ya, mereka itu protes kepada Nabi Daud ya. Lalu turunlah surat itu, kemudian
Allah mengatakan Talut itu memang dari kalangan orang biasa. Tapi dia punya dua kekuatan di situ. Di ayatnya ada di bahasa Arabnya ya. Yaitu bastatul ilmi wal jismi. Kuat ilmunya, ya, luas ilmunya dan fisiknya yang perkasa. Talut itu. Maka pemimpin itu bagusnya yang kayak gitu tuh. Orangnya pinter, cerdas, tapi juga fisiknya kuat. Kalau sekarang siapa kira-kira yang pas tuh? Putin ya. Putin. Sayang dia tidak beriman ya. Putin tuh badannya ideal sekali. Kayak aktor James Bond. Nah, tapi kalau yang dari Muslim, menurut saya yang bagus itu Pak Erdogan. Gagah, ya, pinter, ya. Udah nggak gagah, nggak pinter lagi. Waduh, itu kalau saya jangan jadi pemimpin. Karena harus fisiknya kuat, seperti Rasulullah. Nah, jadi ayat ini tersirat menuntut kita, ya, memiliki fisik yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Baqarah 195. Artinya boleh dicek. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, Ya, terus dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, ya, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. ya, wala tulqu biaidiyakum ila tahlukah. Jadi jangan jatuhkan dirimu ke dalam lembah kebinasaan. Ini tafsirnya banyak. Salah satunya adalah jangan jatuhkan tubuhmu, fisikmu kepada yang bisa membinasakanmu, kira-kira begitu. Nah, maka harus dijaga ya, karena tubuh ini bukan milik kita. Ya, tubuh itu milik Allah. Kita itu ibarat rumah itu hak guna pakai saja ya. Memang sudah ada maksudnya. Maka semua yang membuat fisik itu menjadi ringkih, menjadi lemah, haram. Olahraga bagus, tapi kalau membuat fisiknya jadi rusak, haram. Contohnya apa, Ton? Smackdown, tinju, haram. Haram itu. Itu yang di TV One apa? MMA juga ya. MMA. Yang lebih sadis lagi ada cewek lagi. MMA cewek lagi. Ya Allah, saya bilang. Orang Thailand tuh. Hebat banget tuh. Runcina Kacinanop namanya. Ya, karena fisik itu adalah sebetulnya modal untuk kita menjadi khalifah ya. Dan modal untuk ibadah. Khalifah itu tugasnya 3 ya. Kita itu semua adalah khalifah. Sistem namanya khilafah. Nah, kadang-kadang orang suka alergi dengan khilafah gimana? Khalifah itu orangnya pemimpinnya. Sistemnya namanya khilafah. Khalifah itu tugasnya satu apa? Menjadi wakil Allah di muka bumi. Maka setiap muslim itu punya kewajiban untuk membumikan. Kalau dulu masih ada rasul ya. Kemudian yang paling berhak para ulama. Tapi sebenarnya setiap muslim juga punya kewajiban untuk menjadi wakil Allah, menebarkan aturan Allah, syariat Allah di muka bumi ini. Yang kedua, tugas khalifah itu adalah memakmurkan bumi. Jadi sebetulnya yang paling berhak untuk mengeksplorasi bumi ini orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman mah insya Allah pasti tidak menzolimi lingkungan itu kan. Dhaharal fasadu bil barri wal. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman nggak ada urusan, apalagi di negara lain. Ya, seperti yang saya kemarin sampaikan itu Freeport itu kalau diurus sama negara sesuai undang-undang itu satu warga negara Indonesia dari 27 juta itu kira-kira gajinya 200 juta. Ya, karena emas harganya 1 gram 1 juta.
Satu hari di Freeport katanya setiap hari minimal 1 ton emas diambil. 1 triliun kan berarti kan? 1 triliun itu dari tahun 70 sampai hari ini. Ya makanya kalau dikelola negara, undang-undang kan sudah ada sebetulnya. Ya sudah, kalau mau pakai bahasa sederhananya, pakai bahasa diplomasi sederhananya, Pak udah tuh Pak, cukup Pak, negara Bapak udah kaya. Nih kita nih kasihan negara berkembang gitu kan. Udah kami mau kelola ya Pak, kira-kira bahasa gampang gitu. Ya walaupun ya tidak segampang itu tentu, ya, karena ngadepin raksasa ya luar biasa. Makanya saya ingat ucapan Pak Fahri Hamzah dulu. Kalau ngadepin ini dengan gaya pedagang, ya kita cuma dapat untung rengginang gitu. Tapi kalau kita hadir sebagai pemimpin negara, kami punya undang-undang, di pundak saya ada rakyat 270 juta, Anda, ya kan mereka bukan negara sebenarnya, kan perusahaan. Anda sudah cukup. Karena undang-undangnya ada gitu. Ya seperti itu kira-kira. Ya mudah-mudahan lah suatu saat bisa murni ya dikelola oleh bangsa kita. Baik, yang berikutnya, mengapa fisik itu penting ya dalam tarbiyah itu? Karena Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi habbu ilallah min mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat ya, kuat ini maknanya banyak, termasuk secara fisik itu lebih disukai oleh Allah daripada yang lemah. Daripada yang lemah. Kemudian yang keempat ya, kita ini dai. Nah, tugas dai itu banyak. Maka butuh fisik yang baik. Ya, butuh fisik yang baik. Ya, karena semua adalah kita dai. Lihat surat 3 110. Itu semua adalah dai. Masya Allah. Al-Imran 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik Ya. yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Dan berimanlah kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu Lebih baik. bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun Sebagian kebanyakan banyakkan fasik. Ya. Jadi itu ayat di tafsir disebutkan di Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan khair ummah itu adalah kulam muslimin. Setiap orang muslim. Itu adalah khair ummah ya. Karena selalu dakwah tadi. Ngajak yang baik dan cegah yang buruk. Berarti kan dai. Maka dai tugas dakwah itu kan nggak kayak pegawai. Dakwah itu bisa 24 jam. Nah, ya. Sekarang kadang udah mau tidur, ada yang nanya hukum ya, di WA. Sudah mau iya, tapi ini kewajiban nih harus dijawab. Udah gitu yang lucu udah dijawab, nggak paham. Waduh, bagaimana ya kan? Yang namanya mad'u kan tidak harus yang pintar. Ya kalau yang nanya Anton mas sekali jawab selesai urusan. Kadang-kadang yang sekolah SD aja nggak selesai itu, harus sabar itu. Maka butuh fisik. Berikutnya adalah mengapa fisik itu penting, ya. Karena setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, pemimpin dituntut punya fisik yang baik. Kita di rumah pemimpin keluarga, nanti di tempat kerja ya memimpin diri sendiri. Lagi yang udah punya cucu, pemimpin anak cucu itu udah. Nah, jadi kesimpulannya topik ini adalah bahwa ya karena ini amanah fisik ini, maka jaga
modal kita untuk ibadah dan sebagainya adalah jasad kita, karena kita masih di dunia. Maka dengan fisik yang baik kita bisa maksimal manfaatnya. Kira-kira seperti itu. Baik, saya kira ini lebih dari ini kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan ini